Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya kita berbicara tentang fadilah ilmu, maka pada kesempatan ini akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu atau belajar. Dalam bahasa kalangan para santri menyebutnya thalabul ilmi. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul la yatafaqahu fiddin. Mengapa tidak ada sekelompok dari setiap golongan mereka itu yang berangkat untuk mencari pengertian, yakni mencari ilmu pengetahuan dalam ilmu keagamaan, supaya memahami ilmu keagamaan. Jangan semuanya berangkat ke medan perang, jangan semuanya berangkat usaha, tapi harus ada yang mencari ilmu pengetahuan, mencari ilmu agama. Atau dalam ayat yang lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini juga menggambarkan bahwa pentingnya kita bertanya kepada yang tahu dalam arti menuntut ilmu. Maka tanyalah para ahli ilmu pengetahuan apabila kamu semua tidak mengerti. Dalam arti berarti memerintahkan kita untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan. Begitupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dikatakan diantaranya yang sudah sangat populer sekali, man salaka tariqon yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka dengan sebab kelakuannya atau dengan sebab perbuatannya itu, Allah akan menempuhkan suatu jalan untuknya guna menuju ke sorga. Siapa dia yang berusaha menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan membuatkan jalan untuk orang tersebut agar dia menjadi ahli sorga. Begitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga sabda Rasulullah SAW, la antag dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata rok'atin. Niscaya andai kata engkau berangkat kemudian engkau belajar suatu bab dari ilmu pengetahuan, maka hal itu adalah lebih baik daripada kamu bersembayang 100 rakaat. Tentu sembayang atau sholat yang tanpa ilmu. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang yang muslim. Saya rasa dengan ayat-ayat ini, dengan hadis-hadis ini, cukuplah buat kita sebuah alasan bahwa kita harus menuntut ilmu. Mungkin di tahun-tahun dahulu itu sekolahnya belum banyak, pondok pesantren juga belum begitu banyak, ekonomi juga masih dalam keadaan sulit, orang tua kita dulu tidak sempat. Insya Allah mudah-mudahan kita yang sekarang hidup bisa menyekolahkan putra-putri, memasukkan ke pesantren putra-putri agar menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Abu Darda berkata, niscayalah andai kata saya belajar sesuatu masalah, maka hal itu adalah lebih saya cintai daripada sekali bangun sholat malam. Ini kata Abu Darda, belajar sesuatu itu lebih ia cintai. Ia berkata pula, pengajar dan yang belajar itu bersekutu
dalam memperoleh kebaikan. Artinya maksud bersekutu adalah bersama-sama di dalam memperoleh kebaikan. Sedang manusia-manusia yang selain dua golongan tadi, artinya selain orang yang belajar, selain orang yang mengajar, itu semuanya adalah kosong yang tiada kebaikannya sama sekali. Karena bagaimana mungkin bisa berbuat kebaikan, bagaimana mungkin bisa menjalankan ibadah atau amal-amal yang lain kalau tidak ada dasar ilmunya. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, beliau rahimahullah mengatakan mencari ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan sunnah. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana bisa sempurna atau benar melaksanakan ibadah sunnah jika tidak ada ilmu. Maka tentu saja mencari ilmu pengetahuan itu akan lebih utama. Kemudian juga ada lagi Patah Al-Mausili rahimahullah berkata, bukankah seorang yang sakit itu apabila sudah enggan makan dan minum dan enggan pula menelan obat, akhirnya tentu ia akan mati? Kawan-kawannya menjawab, ya benar begitu. Ia kemudian berkata lagi, demikian pula hati apabila enggan kepada hikmah dan ilmu, selama 3 hari tidak mau menerima ilmu, tidak mau menerima hikmah, maka pasti ia mati pula katanya. Tepat sekali ucapan Patah Al-Mausili ini. Sebab makanan hati adalah hikmah dan ilmu pengetahuan. Dan dengan keduanya ini, itulah ia dapat hidup. Sebagaimana halnya dengan tubuh. Makanan adalah umpan tubuh. Jadi seseorang yang sunyi dari ilmu, maka hatinya boleh dinamakan sakit. Dan kematiannya itu sudah dapat dipastikan, sangat dekat sekali. Tetapi orangnya itu tidak menyadari, tidak merasa, bahkan dia tidak menginsapi hal yang demikian. Tidak ada kesadarannya, sebab kecintaannya kepada keduniaan dan kegiatannya untuk mencari harta dunia, itulah yang menyebabkan ia kehilangan perasaan semacam itu. Tidak merasa bahwa dirinya itu sakit. Tidak merasa bahwa hatinya itu sakit. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada suatu hari yang segala tabir akan disingkapkan. Seluruh manusia tertidur dan kalau sudah mati akan bangun kembali. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha berkata, hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum ia lenyap. Atau sebelum ilmu pengetahuan itu dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau yang mengajarkannya. Sebagaimana sering kita dengar bahwa innallaha yaqbadul ilma biqabdil ulama. Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan mati, sedangkan ilmunya belum ditransfer kepada yang lain, karena banyak orang juga tidak mau mencari ilmu, maka itulah satu persatu ilmu pengetahuan itu akan hilang. Seseorang itu tidaklah akan dilahirkan dan sudah menjadi pandai, tidak ada. Orang yang begitu lahir langsung apa? Pinter, nggak ada. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus diusahakan dan dipelajari. Ini pentingnya kita belajar. Kemudian padilahnya mengajar. Kalau ada yang belajar, pasti harus ada yang mengajar. Ini pun mendapat keutamaan yang luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan keutamaan mengajar itu diantaranya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah mereka itu memberi peringatan kepada kaum-kaumnya setelah belajar ilmu keagamaan, yakni di waktu mereka telah kembali ke tempat kaumnya tadi, barangkali kaumnya itu menjadi hati-hati karenanya. Jadi orang yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ia harus menyampaikan kepada kaumnya. Ketika ia kembali kepada kaumnya, ajarkan apa yang ia tahu, supaya kaumnya itu jadi berhati-hati dalam perilakunya. Yang dimaksud dengan memberi peringatan dalam ayat ini adalah
memberikan pelajaran dan petunjuk ke jalan yang baik. Kalau tadinya kaum tidak tahu, maka dengan datangnya santri kembali, orang yang sudah belajar kemana-mana kembali ke tanah airnya, kembali ke kampung halamannya, memberikan tahu baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya, yang semuanya itu mengandung unsur manfaat baik dunia ataupun akhirat. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan di waktu Allah telah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab suci, yaitu haruslah kamu semua menerangkan kitab suci itu kepada seluruh manusia dan jangan kamu menyimpan-nyimpan isinya, artinya menyembunyikannya. Ayat tadi menjelaskan dengan seterang-terangnya akan kewajiban mengajar, memberikan pelajaran, memberikan ilmu pengetahuan atau memberi pelajaran kepada yang lain. Dalam firman Allah yang lain, inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebagian golongan dari mereka yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu mengetahuinya. Ayat tadi adalah kebaikan yang sebelumnya, yaitu haramnya menyembunyikan ilmu pengetahuan atau enggan mengajarkannya. Mereka itu tahu bahwa menyembunyikan ilmu itu tidak boleh, bahwasanya malas-malasan mengajar itu tidak boleh, tetapi mereka masih melakukan itu. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, wa man yaktumuha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian itu, maka berdosalah hatinya. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuat kebaikan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ada lagi, ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Atau dalam firman-Nya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka itu kitab dan kebijaksanaan. Demikian pula dalam hadis, begitu banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita mengajar, memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain setelah kita miliki tentunya. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan ya jangan ngajar. Ya kan, yang disebut balighu anni walau ayat itu, sampaikan dariku walaupun satu ayat, artinya setelah kita mengetahui satu ayat itu. Belajar dulu. Nah, di antara hadis-hadis yang menerangkan perihal tadi, di antaranya ialah sewaktu Rasulullah SAW mengirimkan Mu'ad ke Yaman, lalu bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Niscaya andaikan Allah memberi hidayah seseorang sebagai hasil usahamu, maka hal itu adalah lebih baik bagimu daripada seluruh dunia dan segala isinya. Artinya, kalau seseorang diberikan ilmu pengetahuan oleh kita umpamanya, lalu dia menjadi ngerti, lalu dia menjadi baik, mendapatkan hidayah, maka kata Nabi, sungguh hal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, pantasan guru-guru kita begitu ikhlasnya, tanpa pamrih, tanpa upah, tidak pernah kelihatan mengeluh, tanpa pernah merasa lelah, siang, malam, pagi, terus ngajar kepada murid-muridnya, karena ternyata pahalanya memang luar biasa. Mungkin itu yang sulit adalah menjaga keikhlasannya, menjaga ketulusannya dalam rangka memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tadi. Rasul bersabda kepada sahabat Ali, man alima ilman fakatamahul jamahullahu yaumal qiyamati bilijami minnar. Barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu kemudian menyembunyikannya, tidak suka mengajarkannya, maka oleh Allah ia akan diberikan
kendali pada hari kiamat nanti dengan kendali dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, "Innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahlas samawatihi wa ardihi hatta namlata fi hujriha aw hatta al-hauta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, juga para malaikat, para penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut di dalam lubangnya, ikan hiu yang ada di lautan, semuanya memohonkan rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Subhanallah, ini adalah fadilah yang luar biasa kalau kita memberikan ilmu kepada yang lain dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Apabila seorang anak Adam, yakni manusia, meninggal dunia, maka putuslah amalnya, melainkan dari 3 hal, yaitu yang tidak putus, sedekah yang mengalir pahalanya, disebutnya sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan dalam hadis-hadis riwayat yang lain itu sangat populer sekali. Dalam sabda Rasulullah ada lagi, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'idihi." Pemberi petunjuk kepada kebaikan adalah sama dengan yang mengerjakannya. Masya Allah. Dalam hal pahalanya, orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu melakukan kebaikan itu, maka pahalanya sama dengan yang melakukan, tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Satu lagi, rahmatullahi ala khulafai. Qila wa man khulafauka? Qala alladina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Sabda Rasulullah, rahmat Allah bagi seluruh pengganti-penggantiku. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah pengganti-pengganti Tuhan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada hamba-hamba Allah. Riwayat Ibu Abdul Bar. Di antaranya ada ucapan Mu'ad bin Jabal, belajarlah ilmu pengetahuan, sebab belajarnya itu karena Allah merupakan tanda takwa kepadanya. Kata Mu'ad, belajar ilmu pengetahuan itu dengan belajarnya itu tanda ketakwaan kepada Allah. Mencarinya merupakan ibadah, thalabul ilmi. Kemudian menelaah sebuah ilmu itu sama dengan bertasbih, mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah. Menyelidikinya adalah sebagai jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya sebagai sedekah, dan menyampaikannya kepada ahlinya adalah kebaikan. Betapa begitu besar pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang digambarkan oleh Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai kepada orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, mutola'ah ilmu, memikir-mikirkan ilmu, sampai kepada mengajarkan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah kawan di waktu sendirian. Karena orang yang punya ilmu ketika menyendiri, ia akan berpikir tentang ilmu. Atau dia mungkin baca buku, membaca kitab yang isinya itu kan ilmu pengetahuan. Maka dengan itu dia menjadi teman. Ilmu itu menjadi teman pada waktu menyendiri. Sahabat di waktu sunyi, walaupun dalam keadaan sunyi, orang yang punya ilmu bisa baca kitab, bisa baca Quran, bisa baca buku, dia punya ilmu pengetahuan, maka tidak akan terasa lagi kesunyian itu.
dan petunjuk jalan kepada agama. Karena dengan ilmu kita akan menemukan kebenaran. Kemudian pendorong ketabahan di saat dalam kekurangan dan kesukaran. Orang yang punya ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama, ilmu akhlak, ketika dapat ujian dari Allah, dia akan tabah karena ia tahu semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah meninggikan pangkat suatu kaum karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian Allah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin karena ilmu pengetahuan itu juga menjadi penghulu dan menjadi pembimbing yang diikuti petunjuknya. Mereka juga sebagai penunjuk ke jalan kebaikan. Sepak terjangnya dicontoh, kelakuannya ditiru dan diteladani oleh orang lain. Itulah ilmu yang diamalkan. Dengan ilmu pengetahuan pula seseorang hamba itu dapat menduduki tempat orang-orang yang berbakti dan pangkat-pangkat yang tinggi. Memikirkan ilmu adalah sama pahalanya dengan berpuasa. Menelaahnya sama dengan bangun salat malam. Dengan menggunakan ilmulah akan menjadi benar cara berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Bacaan, salat, segala macam pengabdian kepada Allah jadi benar karena ilmu. Dengannya Allah dipuja dan disembah. Dengannya pula Allah dimahaesakan, diagung-agungkan karena ilmu. Dengannya seseorang menjadi waro, berhati-hati dalam segala hal, ucapan dan perilaku, dan sangat takwa kepada Allah. Itu juga sama karena ada ilmu pengetahuan. Dengannya dieratkan tali persaudaraan karena dia silaturahmi. Orang yang punya ilmu itu tahu bahwa silaturahmi itu baik kebaikan, silaturahmi itu kewajiban, maka ia akan terus bersilaturahmi, tidak akan memutuskan tali persaudaraannya. Bahkan lihat orang-orang yang punya ilmu, mereka selalu mencari teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Masya Allah, luar biasa. Ada ikatan batin yang kuat sehingga dia terus bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Karena dikatakan di sini, dengan ilmu akan semakin erat tali persaudaraan. Dan dengannya dapat diketahui apa-apa yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu pula orang tahu ini halal dan itu haram. Ilmu pengetahuan adalah pemimpin segala amalan dan amalan itu hanyalah sebagai pengikutnya belaka. Pemimpinnya itu ilmu, karena yang membimbingnya adalah ilmu. Yang diilhami dan dikaruniai ilmu adalah benar-benar orang yang berbahagia, dan yang terhalang atau tidak diberikan ilmu adalah benar-benar celaka. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karenanya, orang-orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurilah pengetahuan itu. Amalkan apa yang diharuskan menurut ilmu, dilakukan oleh sendiri dan berikan kepada yang lain. Al-Hasan rahimahullah berkata, andai kata tidak ada para alim ulama, pastilah manusia seluruhnya akan menjadi sebagai binatang. Maksudnya ialah bahwa dengan sebab adanya pelajaran yang mereka berikan itu, lalu seluruh manusia dapat keluar dari batas pengertian kebinatangan dan memasuki ke batas kemanusiaan. Itu pun adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmulah yang membedakan semuanya. Dengan hewan-hewan yang lain pun, yang membedakan adalah karena ilmu pengetahuan. Kemudian nanti ilmu itu ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan ada juga yang ilmu sifatnya fardu kifayah. Yang singkat ini mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Semangat terus untuk belajar. Yang sudah memiliki pengetahuan, teruslah mengamalkan, meng-share, memberikan, berbagi kepada yang lain. Semoga semua menjadi amal soleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.